Oke, welcome back. Nah, di sini saya ingin mereview eh masuk teknik elektro itu worth it apa enggak sih gitu. Testimoni 4 tahun lah di sini gitu. Nah, jadi ya memang saya baru itu ya, baru sidang per ini tanggal berapa nih? Tanggal 7 Agustus ya tadi. Tadi siang. Tadi pagi lah jam 8 jam 10. Ya gitu kan. Bisa dikatakan selesai lah ya. Bisa dikatakan seperti itulah ya. Udah selesai semuanya. Jadi saya akan mereview gitu. Apakah kuliah di teknik elektronik itu worth it gitu? 4 tahun ya. Lalu apa itu teknik elektro dulu kan? Kita sepakati dulu apa itu teknik elektro. Jadi teknik elektro itu merupakan sebuah jurusan yang mempelajari aplikasi dan pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Mungkin di sini kalian ya video ini tuh modelnya bisa kalian tinggal ya. Yang penting didengarkan aja. Karena most likely aku akan cuman on cam dan nerangin kayak gini aja. Lalu sistematikanya ya ada ada gini ya. Jadi selama 4 tahun itu semester 1 sampai 4 itu kita mempelajari hal-hal yang umum. Dan itu kayak ya kayak dasar dan mata kuliah wajib ya. Jadi di kalau kalian mungkin baru maba gitu, ada mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan. Mata kuliah wajib itu adalah yang wajib diambil sebelum kalian ngambil peminatan. Jadi peminatan tuh nggak wajib diambil lah. Jadi kalian mau ngapain, ibaratnya kayak aku mau jadi dokter, oh berarti kan harus ngambil yang IPA-IPAan gitu kan. Tapi kan ada mata kuliah eh, mata pelajaran wajib kayak bahasa Indonesia, matematika yang maupun kalian nggak jadi dokter pun harus ambil gitu. Nah, kayak gitulah mata kuliah wajib kira-kira seperti itu. Oke. Lalu semester 5 sampai 8 itu konsentrasi atau peminatan. Nah, mungkin kalau kalian nge-searching gitu, nge-searching ibaratnya kayak di ITB dan segala macem. Nah, itu most likely eh dibagi berdasarkan IPK lah dan sebagainya macamnya gitu kan. Saya kurang tahu ya di prodi lain di Undip sendiri saya kurang tahu. Tapi di sini 2 tahun, 3 tahun, ya 4 tahun ke belakang lah dari 2019 lebih dan bahkan kurang gitu sampai ke 2022 itu masih dipilih ya kelihatannya, masih memilih sendiri. Jadi kita bebas memilih kita mau jadi apa gitu. Ya saya mau jadi apa gitu kan. Asalkan ada kelasnya dan masih ada slotnya itu kita masih bisa masuk. Lalu konsentrasi di teknik elektro itu ada berapa sih tadi saya ngomong kan? Ada kita memilih konsentrasi. Di sini ada 5. Jadi ada elektronika itu lebih ke elektronik, ke PCB, pemanfaatan sirkuit, ya pembuatan robot-robot gitulah yang low tier sampai high tier gitu kan. Maksudnya ya kayak pemanfaatan Arduino itu adalah sebuah alat ya. Arduino itu kayak sebuah sirkuit gitu untuk melakukan programming robotik gitu kan. Lalu ada telekomunikasi gitu. Itu lebih ke sinyal, pembangkitan dan pengolahan citra dan sebagainya gitu. Lalu kontrol, di sini kontrol saya kurang paham dia ngapain. Tapi setahu saya dia mempelajari gerak kinematik, terus ya mesin-mesin seperti itu dia bergeraknya gimana, berosilasi, terus ya dan sebagainya lah dan segala macamnya. Pokoknya sekitar itu. Lalu power. Nah, power ini tuh dia pembangkit listrik dan pengolahan listrik arus kuat ya. Ya PLN lah kalau dasarnya cukup sulit dipahami ya. Pembangkit listrik, pengolahan listrik, proteksi gitu. Jadi ketika mengirim listrik tuh biar kalau kesambar petir gimana gedung biar gak mati ya kayak gitulah. Lalu ada teknologi informasi. Teknologi informasi ini ini yang saya ambil. Itu dia berkutat pada jaringan, router, protokolnya apa dan segala macamnya. Lalu ada software, dia ya pengembangan software Android, web gitu-gitu. Terus ada sistem informasi, dia tuh kayak kalau kalian kurang paham sistem informasi itu seperti dalam sebuah perusahaan gitu kan, dalam sebuah perusahaan. Dia most likely penggunaannya gimana gitu. Untuk aplikasinya disatuin gimana, terus keputusan bisnisnya gimana dan segala macamnya gitu kan. Nah, itu sistem informasi saya kurang lebih seperti itulah yang saya pelajari. Lalu kita bicara dengan fasilitas dulu ya, fasilitas di teknik elektro undip gitu. Ada dua, ya ada banyak lah sebenarnya. Itu ada 2 lab per konsentrasi. Jadi untuk lab power yang bisa
sebutkan tadi per konsentrasi ada 5, itu bebas digunakan untuk kreativitas mahasiswa. Jadi kalian bisa keluar masuk dan kadang beberapa alat tuh bisa dibawa pulang ya. Asal ninggal nama dan kalau yang bener-bener valuable gitu harus ninggal KTM minimal. Kalau nggak punya KTM kemarin saya pinjem itu ya nggak saya bawa pulang sih. Itu ada yang pinjem pakai KTP sih. Tapi tetap mahasiswa Undip ya teknik elektro ya. Dan udah kenal juga sebenarnya. Lalu ya fasilitas normal ada internet itu ya ada 2 wifi ya, Undip Connect, Undip Food. Oke, kecepatannya cukup kenceng gitu kan. Tapi juga sering ngedown juga. Tapi ya lebih banyak up-nya ya kalau kita berbicara mengenai statistik gitu kan. Paling gagalnya satu bulan 3 bulan tuh paling sehari 2 hari. And normal lah menurutku, normal. Lalu ada lagi Undip Food. Jadi Undip Food itu adalah sebuah mekanisme gitu. Kita ngasih makan, dikasih makan lah sama Undip gitu kan. Tapi eh itu ya apa namanya? Hmm, harus bar karena terbatas gitu. Gak semua mahasiswa dapat harus bar lah ibaratnya. Harus pakai QR code. Nah, lalu ada pendanaan gini kan. Kalau kalian ada kegiatan gitu di tingkat prodi itu nanti kelihatannya most likely didanain gitu walaupun agak ribet. Lalu ada di tingkat fakultas dan universitas kalau kalian mau ikut lomba atau riset biasanya. Itu juga ribet. Tapi bisa dan dananya cukup gede. Lalu ada UKM yang kompetitif. Jadi UKM itu kayak ekstrakurikuler di SMP SMA lah. Oke. Kalian nggak ikut nggak apa-apa dan nggak ada yang wajibin kalau nggak ikut UKM nggak lulus nggak naik kelas nggak ada kayak gitu di kuliah nggak ada. Nah terusan kayak banyak ya contohnya yang cukup terkenal URDC dan segala macamnya. Jentayu itu URDC itu untuk robot, Jentayu untuk kapal kelihatannya. Lalu ada 2 gedung di teknik elektronik. Yang pertama gedung A dan gedung B ya kan. Nah itu 3 lantai, nggak ada liftnya. Jadi gedung A itu untuk yang ruang dosen, ruang administrasi, untuk ya pengurusan sidang, seminar dan segala macamnya. Lalu juga ya kayak gitu kan. Eh terus yang gedung B itu untuk proses belajar mengajar dan labnya. Itu 3 lantai, no lift. Dan menurutku nggak terlalu masalah ya, nggak ada lift ya. Yang penting tetap naik ke atas normal-normal aja sih. Selama 4 tahun sih. Ya sebenarnya 2 tahun di Undip ya. 2 tahunnya di rumah karena Covid. Nah, lalu proses belajar mengajarnya gimana gitu? Proses belajar mengajarnya ya normal, kadang diskusi. Jadi dibagi kelompok, diskusi brainstorming gimana kalau dikasih study case ini kita harus ngapain gitu kan. Terus kadang pakai PPT. Nah, lalu di akhir biasanya dikasih PR. Kalau nggak hoki dikasih kuis. Nah, itu langsung keluar nilainya ya biasanya kalau kuis ya, kalau berkenan si dosennya sih. Lalu ada juga yang beberapa dosen, nggak semua ya, nggak semua, mungkin 1 atau 2 gitu. Itu dibagi kelompok, lalu yang nerangin full satu. Jadi modelnya tuh pas belajar mengajarnya tuh ada 2 dosen ya yang ngajar ya. Sebelum UTS dan sesudah UTS. Nah, jadi 2 dosen nanti nilainya dirata-rata dari 2 dosen itu. Lalu tadi ya ada beberapa dosen, nggak banyak. Itu dulu saya pernah ngalamin tapi kelihatannya dosennya sudah pensiun gitu. Tapi tetap ada lah mungkin 1 2 karena dosennya juga sibuk kan. Itu nanti dibagi 12 bab misal, 6 bab gitu kan. Dibagi 6 kelompok, 6 kelompok nanti suruh ngajar satu dengan yang lain. Menurutku itu oke-oke aja sih. Karena juga kita juga ngajarin gitu kan. Terus ujiannya gimana? UTS UASnya gitu. Kadang dikasih spoiler gitu dan beneran keluar gitu. Kadang ada dosen yang nggak ngasih. Nah, tapi biasanya tetap ujiannya tuh kadang di luar nalar. Ya ibaratnya belajar A, ya memang A itu keluar, tapi ya tetap nggak bisa ngerjain gitu kan. Nggak normal. Terus kadang juga gampang banget gitu. Nah, tapi kalau yang susah sama gampang ya lebih banyak yang 95% tuh sulit banget, 5% tuh gampang.
Itu juga ada beberapa dosen yang ngasih remedi. Oke, remedi ini agak spesial ya kalau di kuliah ya. Nggak kayak di SMP, SMA yang bisa spam. Oh, komen kalau jelek langsung auto remedi, enggak. Di sini kalau di kuliah itu lebih ke kalau dosennya mau ngasih ya wes ada remedi, kalau enggak ya wes nilaimu itu gitu kan. Nah, makanya enggak jarang gitu untuk yang eh sulit lah untuk dapat nilai bagus lah ibaratnya. Ya bisa sih nilai bagus soalnya nilainya juga normal-normal aja. Lalu bagaimana kesulitan di setiap mata kuliahnya gitu kan? Stres apa enggak gitu kan? Stres apa enggak? Nah, ada beberapa mata kuliah yang sangat jelas itu jadi mudah. Maksudnya gimana? Jadi kayak oke, yang berhubungan dengan ngoding itu kan saya ngoding ya. Ada yang full teori jadi nggak perlu ngoding, ya full study case gitu ya itu kan gampang ya. Tapi ada yang ngoding harus diapalin codingannya, kadang harus konsepnya juga. Nah, itu kan susah. Lalu ada beberapa mata kuliah yang menurut saya pribadi itu mungkin sulit memahami ya. Itu sulit dipahami lah, sulit dipahami. Contohnya ada yang hubungannya sama sinyal. Sinyal itu kan nggak bisa dilihat ya kan, nggak bisa dilihat dan we use by theory and simulation gitu. Dan mungkin karena saya nggak paham ya, jadinya nggak jelas juga dan sulit banget untuk dapat nilai A. Lalu ya ada juga study case di mana awal-awal tuh gampang, di akhir tuh di luar nalar. Nah karena tadi sehabis UTS dosennya ganti dan kadang nggak sinkron dengan dosen yang awal. Jadi dosen yang awal tuh kadang teori doang. Dosen yang saya sudah UTS tuh praktek gitu kan. Jadi nggak sinkron, nggak dari awal praktek-praktek. Itu juga kadang ya teori praktek gitu kan. Dan teori sama prakteknya nggak seimbang. Tapi ada juga yang satu mata kuliah tuh satu dosen doang. Itu biasanya lebih jelas. Ya tergantung dosen juga sih sebenarnya. Nah, lalu kenapa saya memilih teknik elektro gitu kan? Ya, why teknik elektro ya gitu. Dulu saya mikirnya gampang banget ya. Di era pembangunan ini ya di mana manusia semakin meledak gitu kan populasinya, ada banyak-banyak startup, ada banyak-banyak gedung baru. Siapa sih yang nggak butuh listrik gitu kan? Siapa sih yang nggak butuh program yang lebih advance, lebih apapun gitu kan? Ada pabrik baru, ada lowongan kerja baru gitu kan. Nah, berarti kan semakin banyak pabrik juga semakin banyak orang-orang elektro kayak gitu yang paham elektronik lah, yang bisa manajemen pabriknya, mesinnya hingga listriknya gitu kan. So that's why I choose teknik elektro. Realitanya gimana gitu? Realitanya gimana? Realitanya saya mikir memang ada beberapa event kegiatan tuh yang bisa kami show off untuk pakai skill kami. Gitu contoh ngoding gitu kan, ngoding itu kami buat program gitu, ada yang buat manajemennya dan segala macamnya, itu cukup worth it sih untuk biasanya pada saat libur-libur mata kuliah kan itu nyari magang dan segala macamnya. Lalu apakah worth it masuk teknik elektro setelah 4 tahun ini? Menurut saya worth it banget. Itu bagi kalian yang minat di bagian kelistrikan, itu ada perhitungan ya. Kalau ada hitung-hitungan jelas ya, ada hitung-hitungan. Seabstrak apa hitung-hitungannya? Itu karena saya masih di umum gitu kan, 1 sampai 4. Eh bayangkan kalian matematika tapi nggak ada angkanya. Bayangkan kalau kalian matematika nggak ada angkanya, full huruf semua. Dan setiap huruf itu ada nilainya. Contoh Euler itu ada nilainya. Lalu A besar dengan A kecil itu beda personifikasinya. Case sensitif ya. Ya kayak gitu sih. Jangan takut, itu mudah dipelajari walaupun saya ujung-ujungnya juga dapat jelek. Nah, kayak gitu sih. Worth sekali sih menurutku, untuk prospek ke depan masih cerah ya per sekarang. Untuk lulusannya kebanyakan langsung diterima kerja sih, nggak kesulitan ya. Dari yang info yang saya dapat sih. Eh terus di lingkungannya cukup mendukung ya. Walaupun eh lingkungannya itu mendukung ya, dari walaupun agak panas sih sebenarnya ya, agak panas. Nah, terus dosennya gimana? Dosennya sangat mudah diajak kerjasama lah ibaratnya ya. Dosennya diajak kerjasama. Kalau mau penelitian boleh ada.
kalau mau minta bantuan kadang juga boleh banget, kadang dosen tuh juga berkeliaran di lab gitu kan, bisa minta bantuan juga. Atau mudah ditemui lah untuk kayak minta saran dan segala macamnya tuh juga bisa sering banget. Dan bisa sih, sering saya. Nah, bahkan kadang teman-temannya itu juga mendukung ya. Jadi kalau di kuliah itu di teknik elektro yang saya rasakan sih, kalau kita berkumpul dengan orang yang sepassion dan sehobi gitu kan. Kalau kalian passionnya lomba, penelitian, pasti kalian nanti akan nemu teman-teman yang sejenis itu. Dan kalian biasanya sering ikut lomba gitu. Saya ya pernah kenal lah atau temen gitu kan, saya anggap temen itu ya dia sering ikut lomba gitu kan dan sering menang juga seperti itu. Lalu kalau ada yang wah kuliah nggak penting gitu kan, teknik masuk ke teknik industri atau teknik yang lain gitu kan. Yang most likely itu semua sama ya in the end ya. Jadi lebih superior teknik industri dan segala macamnya enggak juga sih sebenarnya. Kalau kita lihat statistik gitu kan, misal teknik elektro dan teknik industri Undip angkatannya sama gitu kan. Setiap sekali masuk tuh 170-an, 170-an. Itu cuma Undip doang dan per tahun. Bayangkan kalau ada UI, UTB dan segala macamnya gitu kan. Itu dikalikan aja. Nah, itu tinggal jobnya gimana gitu kan. Apakah ya kalau untuk statistik saya juga nggak tahu ya, apakah teknik industri sama teknik elektro masih dibutuhkan gitu kan. Ya atau teknik-teknik yang lain lah ibaratnya kayak gitu. Terus ya kalau kuliah nggak penting menurutku likely wrong ya. Kenapa? Karena dengan kuliah ini jelas saya ini berkumpul dengan teman itu membuka wawasan saya jujur. Ada stres, memang stres pol parah. Kadang ada depresinya juga real. Itu kadang ya membuat mental semakin oke gitu kan. Terus sama kayak problem solvingnya juga semakin terasa gitu kan. Problem solvingnya semakin terasa. Lalu juga mindsetnya juga beda ya. Dulu awal-awal tuh kuliah ya kuliah-kuliah aja gitu kan. Sekarang sudah ada tertata lah dengan berkumpul dengan banyak orang tuh ada tujuan yang jelas. Lalu ya ada punya kejelasan ya. Lalu kalau ada yang ngomong ke kalian gitu kan, kuliah nggak menjamin sukses gitu kan. Tapi apa yang menjamin yang tidak kuliah itu bisa sukses juga. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan di teknik elektro Undip ya untuk review 4 tahun kuliahku. Mungkin kalau kalian berminat dengan konten-konten semacam ini, review dan ngoding, atau kalau kalian punya semacam tuh apa ya namanya ide konten selanjutnya yang bisa saya sampaikan gitu kan, itu silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Mungkin itu, thank you and see you in the next video. Bye bye.